nggak tega lihat suami digituin. Dulu kesetup kedua sampai hidungnya dulu. Iya. Makan di hidung, udah ke rumah kan ASIU, udah ke rumah sakit PON, Kerawang, RCTI, Ibu selalu yang mendampingi. Ya, saya mendampingin. Tangis Sariah istri sah Pak Tarno pilu dan menyesakkan dada. Bagaimanapun, terpisah 3 bulan lamanya tanpa bertatap sama sekali membuat Sariah tak hanya rindu tapi juga marah. Sariah rindu Pak Tarno pulang kembali ke rumah karena masih cinta dan sayang. Istri yang dinikahi Pak Tarno selama 22 tahun ini pun menaruh amarah pada Dewi, istri muda Pak Tarno, lantaran terkesan melarang Pak Tarno untuk bertemu Sariah, sang istri sah. Kena nggak ridho saya, kena dimanfaatin juga mereka bertiga, kena disiksa juga, itu suruh jualan orang sakit. Saya nggak ridho. Anak-anaknya ini anaknya nggak suka, nggak ridho. Pengennya suruh pulang sama saya. Kakaknya apa ibu? Saya masih cinta. Masih cinta. Pengen betul, merawat kena. gitu? Ya pengen ngerawat, pengen masih cinta dunia akhirat. Nah, pengennya saya masuk pulang gitu ke rumah, karena punya rumah segitu-gitunya. Rindu dan rasa khawatir Sariah sebagai istri kepada Pak Tarno rupanya sama besarnya dengan rindu dan rasa khawatir yang dimiliki anak-anak. Salah satunya adalah Aisyah, putri Pak Tarno. Aisyah menuding semenjak Pak Tarno menikah lagi dengan Dewi, sosok ayahnya sendiri tiba-tiba banyak berubah sikap, mulai dari sulit dihubungi, apalagi untuk bertemu. Enggak, kalau untuk teleponan sih enggak. Karena sekarang untuk ketemu aja juga pun sulit. Pas semenjak Bapak di Ibu Dewi itu sulit. Aisyah, putri dari Pak Tarno, kemudian menuding Dewi lah yang menjadi biang kerok dari perubahan sikap sang ayah. Aisyah pun kini marah besar, lantaran dalam keadaan hanya bisa duduk di kursi roda, sang ayah tercinta dibiarkan seolah sebagai pajangan di depan jualan agar dagangan laku. Benarkah Aisyah menuding Dewi telah mengeksploitasi Pak Tarno demi melipat gandakan omset jualan hingga meraup sebanyak-banyaknya donasi? Anak mana sih yang nggak terima dengan orang tuanya keadaan seperti itu? Saya juga nggak terima dengan keadaan yang Bapak dibawa buat dagang tiap hari-harinya. Udah lah gitu, saya pernah ngomong berkali-kali, ayo Bu sama saya aja ya. Katanya saya memisahkan dia, katanya. Lah Isa buat apa katanya? Misah-misahin istri sama suami. Saya bukannya untuk misahin, saya itu pengen merawat bapak, itu kan bapak saya, hak saya. Saya nggak suka kalau bapak itu diperdagangkan atau diperjualkan, ibaratnya buat pajangan di depan dagangan gitu. Berarti kan buat mencari apa? Donasi dong. Di sisi lain, Dewi yang sehari-harinya berjibaku menjaga dan merawat Pak Tarno tak ingin ambil pusing, terutama dengan berbagai tudingan dari Sariah, sang istri sah dari Pak Tarno, ataupun dari anak-anak Pak Tarno. Dewi bahkan bersaksi bahwa niat untuk berjualan adalah ide dan kemauan dari Pak Tarno sendiri, alias tidak ada paksaan dari siapapun. Malah senang dan malah makin semangat dia, sempat semangat. Enggak juga senang. Semangat buat terus apa? Senang kalau nganggur malah masih punya kesibukan sekolah, senang menghibur warga, senang menghibur warga. Enggak senang kalau nggak dagang stres, dia selalu nyari kesibukan. Bagi Dewi, sang istri muda asal Indramayu, Jawa Barat ini, perjuangannya untuk merawat Pak Tarno bukan hanya kamuflase semata di depan kamera, melainkan dari ketulusan dan keikhlasan. Tapi di tempat yang berbeda, juga sedang ada hati yang tulus dan ikhlas untuk menerima kembali Pak Tarno, yaitu Sariah, wanita yang sudah 22 tahun lamanya menyandang status sebagai istri sah Pak Tarno. Katanya saya nanti disalahgunakan istri muda lah, apalah seperti itu. Iya. Terus menanggapi hal-hal seperti itu bagaimana, Mbak? Saya ya sabarin aja lah, karena saya memang nggak seperti itulah menurut saya. Adanya ya saya mah pengennya dirawat biar sembuh. Dirawat di ibu itu. Saya mah pengen pulang. Kena mau dirawat, kena dulu kita teh yang waktu stop pertama, kedua saya dirawat bener-bener, nggak disuruh jualan, nggak kayak sekarang gitu. Saya tetap aja masih makan kan, si Mas
makan juga sembuhkan total udah. Pastinya tidak mudah ya, Pak Tarno sedang sakit, lalu sekarang mungkin memang sedang ada perseteruan antara istri pertama dan juga istri yang merawat Pak Tarno. Kalau menurut saya, mendingan dua istrinya gathered gitu kan, together bersama-sama merawat Pak Tarno. Karena kan maksudnya pekerjaan tanggung jawab yang berat itu ketika dikerjakan oleh banyak orang kan akan lebih ringan, bukan begitu Pak? Setuju juga sih ya kalau misalnya logika seperti itu, tapi yang menjalankan mungkin mereka, mungkin kalau misalnya mungkin apakah harus merawat bareng, mungkin apakah nanti takutnya ada sedikit egois atau mungkin rasa cemburu, nah itu kan susah Bu ya, namanya manusia ya. Betul, aduh, tapi mudah-mudahan ya Pak Tarno itu bisa segera mendapatkan kesembuhan sempurna. Karena kita kangen banget loh prok-prok-proknya Pak Tarno dan juga segala karya-karya Pak Tarno di Belantika Entertainment luar Indonesia. Biasa, tapi sekalipun kalau misalnya kita lihat bagaimana kondisi Pak Tarno sekarang itu, yang penting adalah dia itu tetap berjuang, ada effortnya untuk tetap ya mungkin menjual tadi ikan hias gitu ya. Itu adalah contoh yang sangat luar biasa sekali gitu, dibanding kalau misalnya kita mungkin ke portok apa-apa langsung mungkin minta donasi ngemis aja seperti itu Bu ya.